Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai komparasi dari rasisme Kota Pekalongan dengan sentra kopi yang kita teliti. Sebelumnya kami jelaskan dulu mengenai sentra kopi. Sentra kopi berawal dari COVID-19, di mana COVID-19 itu ada program yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk penanganan COVID. Dengan adanya itu dari desa mau tidak mau harus mengalokasikan APBDes untuk penanganan COVID-19. Di tahun 2020, Desa Pesantren mendirikan sebuah bangunan sentra kopi, bangunan yang didanai oleh dana desa. Desa membangun sebuah bangunan, gazebo joglo, dan lain-lain. Dan di tahun 2021, dari pengelola BUMDes memberikan nama sentra kopi yang bergerak di bidang usaha agrobisnis. Kenapa dibangunnya sentra kopi? Karena dengan berbagainya pertimbangan, pengembangan, dan penelitian yang dilakukan dari tim pengelola, khususnya di Kabupaten Batang, wilayah selatan, Kecamatan Blado, Bandar, berpeluang ketika dari BUMDes mendirikan usaha yang bersifat agrobisnis. Kenapa dilakukan di situ? Karena dari tim pengelola melihat investor besar sudah banyak yang memiliki usaha di wilayah Blado, Bandar. Dengan demikian dari Desa Pesantren, pemerintah desa maupun pengelola membuat sebuah usaha yang notabene mengikuti investor yang sudah berjalan lama. Di tanggal 1 Januari 2021, dari pengelola sentra kopi membuka usaha yang bersifat walk in be fresh. Jadi mau tidak mau harus profesional, karena walaupun orang di perdesaan, mindset dan ilmu yang mereka kembangkan ilmu dari orang-orang yang berada di bidangnya. Selain dari investor-investor besar, BUMDes juga menjalin relasi dengan praktisi maupun akademisi berbagai universitas. Sentra kopi sudah berjalan 1 tahun 10 bulan sampai sekarang. Di tahun 2021, sentra kopi mendapatkan omset kotor kurang lebih angka 570 juta. Dengan modal tersebut, sentra kopi didukung dari Karang Taruna dan pemerintah desa untuk melakukan pengembangan selanjutnya. Harapan besar daripada sentra kopi itu adalah membuat satu landmark, karena di desa pesantren tidak ada wisata alam, peninggalan sejarah, ataupun apa yang bisa dijadikan sebagai branding. Dan dari Ketua BUMDes dan teman-teman Karang Taruna memberikan brand di desa pesantren itu adalah sentra kopi. Berkaitan dengan omset mungkin di angka 30-50 juta per bulan. Adanya ADART merupakan pembagian hasil berdasarkan musyawarah. Seperti ketika di ADART muncul 60% untuk pengelola, 25% untuk desa, 10% untuk sosial, dan 5% untuk BUMDes. Di semua ada di AG dan ART. Prioritas utama dari sentra kopi itu masih mengembangkan usahanya. Fokus di awal tahun 2021, 2022 menambahkan investasi atau mengembangkan usahanya. Setelah usaha desa yang dikelola ini dapat berjalan dan maju, maka mungkin proyek kedepannya bisa membantu desa untuk membangun gapura, lampu jalan, dan lain-lain. Jadi komparasi antara Lasisnu dan sentra kopi bisa dilihat dari segi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan antara Lasisnu Kota Pekalongan dan juga sentra kopi ini sangat terlihat sekali perbedaannya. Perbedaannya adalah dari segi dana yang diperoleh Lasisnu dan sentra kopi. Lasisnu memperoleh dana dari umat yang dimana Lasisnu belum dapat memaksimalkan potensi pemberdayaan di bidang ekonomi, sebab belum ada aksi nyata dari pemberdayaan ekonomi di masyarakat Pekalongan. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa lebih banyak berorientasi pada permasalahan sosial atau bantuan sosial saja. Itu juga sudah kita ketahui bahwa kebanyakan lembaga filantropi lebih banyak melakukan bantuan, berbeda dengan dilakukan oleh sentra kopi. Sentra kopi dapat memaksimalkan apa yang diperolehnya dari dana desa, yang mana dana desa tersebut dikelola sedemikian rupa serta melihat apa potensi yang ada pada desa pesantren, sehingga dapat melakukan pemberdayaan yang ada di desa tersebut. Dibentuknya sentra kopi dapat membantu perekonomian warga desa pesantren, serta di sisi lain dibentuknya sentra kopi dapat membantu perekonomian warga desa pesantren. Di sisi lain, sentra kopi itu juga membangun branding bagi desanya. Bisa dikatakan itu menjadi nilai tambah karena dapat dilihat apa potensi dari desanya dan dapat mengembangkan potensi tersebut dan tentunya dapat menggerakkan perekonomian dari desa pesantren itu sendiri. Harapan besar yang telah dicapai sentra kopi yang terbentuk dari badan usaha milik desa bersama desa pesantren, serta dengan adanya potensi desa didukung berupa moral ataupun material, dapat meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, serta sikap masyarakat dalam kegiatan perekonomian di desa pesantren. Sistem dan inovasi di Catra Kopi supaya bisa memotivasi daerah lain dan mengedepankan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta menjadi contoh pelopor dari inovasi pangan, teknologi, pemasaran, dan keterbukaan serta pengembangan unit usaha BUMDes yang maju. Maka solusi yang dapat diambil dari Lazisnu adalah membangun relasi-relasi dari luar seperti instansi dan adanya diskusi yang dapat mengembangkan potensi bidang ekonomi dan Lazisnu untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.